Halo, selamat datang di Serangga South Channel bareng aku Ardiansa dan sekarang lagi sama dengan Om Santoso. Om Santoso dan kita lagi ada di segmen baru nih buat kalian yang nonton Serangga South Channel. Kali ini kita akan adu argumen terkait sebuah topik. Mungkin mirip-mirip kayak yang dilakuin sama siapa? Om Deddy ya? Iya, tapi Om Deddy kan pinggir jurang ya. Dan kita nggak berani ke situ gitu. Kita akan lebih kepada bahasan-bahasan yang lebih menarik di kalangan umum Iya, mungkin ya. Karena betul. politik gak semua orang suka kayak gitu. Suka. Dan nanti kita akan tentukan siapa yang akan pro dan siapa yang akan kontra. Jadi nanti waktunya rules-nya adalah nanti ada satu bahasan topik, nanti ada yang pro ada yang kontra. Misal aku pro atau Om memang kontra. Nanti pertama kita kasih statement masing-masing terlebih dahulu. Misalkan aku pro, berarti aku ngasih statement dulu, nanti Om Imam ngasih statement. Setelah itu kita mulai adu argumen. Waktunya kurang lebih nanti kita timer 20 menit. Cukup 20 menit cukup. 20 menit ya, 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, kita juga udah ada timer. Nanti kalau udah selesai, kita kasih konklusi. Nah ini konklusinya mau yang netral atau tetap dipatokan pro kontra? Sesuai kita dong. Sesuai kita dong. Ya udah, nanti konklusinya sesuai masing-masing aja. Nanti bisa kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisa jadi dia menang kalah tapi itu. Nah, betul. bahasan kali ini apa? Kita kasih topik terlebih dahulu nih. Apa kira-kira? Ya, tapi sebenarnya kalau di judul udah ada sih. Udah ada ya? Apa teman-teman? Saya belum tahu ini topiknya apa ya. Oke, jadi apa nih? Bukan judul, topik kali ini adalah yang pernah aku bahas di video Serangga 1, yaitu organisasi itu penting atau tidak. Atau lebih tepatnya organisasi itu nggak penting buat kalian yang masih sekolah. Om mau pro apa kontra? Saya kontra aja lah. Kontra nih, serius? Iya boleh lah. Organisasi, ya pro dong. Organisasi itu nggak penting buat sekolah. Oh iya. Pro aja. Kan memang kan kelihatan aktivis banget ya. Kayaknya kalau menentang itu kayak lebih seru ya. Oh, boleh. Jadi buat murid-murid yang Imam yang pada organisasi ini, memang nggak setuju kalau kalian organisasi. Siap. Oke, ini waktunya udah dimulai belum nih timernya? Belum ya. Nah, kita pakai timer. Baik, jadi poinnya adalah untuk aku berarti kontra. Kalau organisasi itu penting, kalau Om Imam itu akan menganggap organisasi itu nggak penting buat kalian yang sekolah. Jadi yang pertama mungkin statement terlebih dahulu. Kita mulai dari Om Imam terlebih dahulu. Pro yang dulu dong. Yang dulu. Oke, boleh. Kita mulai ya 20 menit ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, bagi aku organisasi itu penting buat kalian sekolah karena ya kalian mau masa cuman belajar doang. Belajar kan udah ada matematika, fisika, biologi dan lain-lainnya. Jadi kalian butuh, menurut aku kita itu butuh waktu untuk bisa belajar lebih banyak secara lapangan. Apalagi kemarin sempat ada kurikulum 2013 yang sebenarnya kan itu lebih banyak mengarahkan kita ke pembelajaran seperti saat kita belajar organisasi, karena itu pengembangan sendiri segala macam. Walaupun secara kurikulum 2013 itu gagal, tapi menurutku dengan gagalnya kurikulum 2013 kalian itu bisa belajar terkait hal-hal di luar mata pelajaran kayak matematika, fisika dan lain-lain. Itu kalian bisa mendalaminya di organisasi. Jadi mungkin itu statement awalku gitu. Dari kenapa menurutku organisasi itu penting. Oke, sekarang gini. Halo semua murid yang ada di dunia ini ya. Dengerin. Lo sekolah ya, sekolah datang ke sekolah. Ini pastinya kan mencari ilmu akademik, ya kan? Iya kan? Akademik tentunya tidak berbaut dengan ekstra lain-lain sebagainya. Lain-lain apa itu? Pramuka lah, OSIS lah, atau mungkin paskibra. Buat apa? Kita lebih baik sekarang kita itu di era digital. Kita lebih baik nge-game atau kegiatan apa yang kira-kira menyenangkan untuk kita. Karena sekarang itu akan ada kurikulum merdeka. Jadi kita merdeka, bebas melakukan apa saja. Jadi nggak usah itu tentang organisasi-organisasi yang sekiranya buat kita itu menyita waktu buat belajar dan sebagainya. Buat apa gitu loh? Itu kecil aja gitu, simple. Kita berpikirnya simple seperti itu. Menurut saya gitu ya. Tentu aku nggak setuju ya. Coba gimana? Aku nggak setuju ya kalau dibilang organisasi itu nggak penting akademik, kita belajar untuk akademik. Tapi gimana kalau kalian hanya dapat nilai yang bagus, tapi pada saat kalian ilmu sosialnya kalian jadi jelek gitu. Jadi setelah lulus kalian cuma jadi kutu buku tapi nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Karena menurut aku pembelajaran di Indonesia itu sangat kurang sekali untuk bisa
kita saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau kalian cuman istilahnya belajar doang, waktu kalian habiskan cuman buat belajar akademik, menurut aku sayang banget sih kalau kalian nggak bisa bersosialisasi, interaksi lebih lanjut. Karena sistem belajar sekarang kan udah lebih berjam-jam. Apalagi kemarin ada sekolah jam 5 pagi itu apa coba? Itu kan lebih menjuru ke akademik gitu. Ya kan gini, kalau kita garis bawahi tadi sosial ya. Mungkin kalau lebih ke sosial ke masyarakatnya, kita lebih ke akademik. Jadi kita misalkan belajar 4:30 kita sudah berangkat ke sekolah nih. Belum ada tukang bubur yang dagang tuh ya. Kita ke sana makan, kita belajar. Setelah itu selesai kan tidak ada kegiatan ekstra, misalkan karate lah atau mungkin kegiatan di sekolahan. Kita langsung setelah pulang kita bisa bermain di lingkungan kita. Nah itu kan bersosial, iya kan? Jadi nggak usah. Organisasi itu menurut saya tidak terlalu penting, tetapi ada kepentingan sedikit. Yang paling penting itu adalah akademiknya, karena yang dimanapun kita yang akan dicari di dalam perusahaan adalah nilai IP kita berapa gitu loh. Enggak lah, enggak ya. Pertama tadi argumen kalau habis pulang belajar bisa main sosial segala macam, tapi kan apa ya yang bisa didapat dari bermain itu malah justru nggak bisa dikontrol gitu. Sedangkan di organisasi kan lebih terarah ya apa yang harus dilakukan, interaksi apa, kemudian ilmu yang didapatkan itu lebih spesifik daripada kalian hanya bermain menghabiskan waktu di rumah main kelereng atau apapun. Ya udah kalian menikmati itu, tapi secara pengalaman pengalaman sosialnya menurut aku kurang. Terus tadi bilangnya apa cuman IP buat kerja doang. Oke, IP itu bisa kalian buat ngelamar, kalian akan dilirik IP, tapi setelah IP yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah gimana kalian bisa beradaptasi. Nah, adaptasi ini adalah salah satu kunci buat kalian belajar ya di organisasi gitu. Kalau kalian nggak ikut organisasi, kalian itu pasti akan kalah saing di pekerjaan karena kalian nggak bisa cepat beradaptasi. Kalian hanya mikirnya akademis, sedangkan di kantor perusahaan tuh nggak butuh tuh akademis setelah kalian diterima. Jadi cuma di awal doang sih akademis. Sekarang gini lah, kenyataannya di negara Konoha ini ya. Oh, Konoha ini ya? Konoha ya. Kita tanpa orang dalam nggak bisa masuk. Ya, itu satu. Ya, benar ini. Tanpa orang dalam nggak bisa masuk. Nilai apa, mau pengalamannya seperti apa, mau dia integritasnya seperti apa, kalau tidak tanpa orang dalam nggak bisa masuk itu. Kemudian yang kedua, berikutnya yang tadi disebutkan adalah bahwa organisasi bersosial itu terarahkan. Menurut saya tidak terarahkan, bahkan itu justru organisasinya di dalam lingkungan sekolah saja. Kalau di sekitar, misalkan ini, saya belajar di luar sekolah, misalkan tanpa ekstra, saya belajar di luar sekolah, bukan ekstra. Kita belajar di luar sekolah itu, misalkan mancing lah, atau misalkan bersepeda, kita malah lebih bersosial dengan masyarakat gitu loh. Daripada kita belajar ekstra di sana, ekstra di sini, kemudian memacu mental kita. Mental kita itu bisa diasah dengan kegiatan lain di luar sekolah gitu loh. Itu menurut saya. Jadi teman-teman nggak usah ikut kegiatan-kegiatan apa itu OSIS, apa. Tapi bentar nih, sebenarnya gitu kesimpulannya akademis itu penting atau orang dalam yang lebih penting? Akademis itu penting, tetapi orang dalam juga menunjang gitu loh. Juga menunjang gitu. Jadi poin utama 50 itu adalah IP-nya, kemudian yang 50% lebih 5-nya 50 lagi, itu orang dalam. Jadi kalau organisasi, pengalaman, kemudian mental itu menurut saya, itu bisa dicari lah. Sekarang orang-orang, ini bisa mungkin ditutup ya, sensor ya. Ada menteri ini, tiba-tiba jadi menteri ini. Lah, basicnya apa gitu loh? Basicnya apa? Kemudian dia tiba-tiba jadi pejabat ini. Ketika kita lihat di belakangnya, di biografinya, dia itu bukan aktivis gitu loh. Dia bukan aktivis loh. Bukan aktivis. Kemudian berikutnya dia publiknya misalkan di SPD ya, di perguru. Tiba-tiba jadi nelayan atau apa menteri laut atau apa. Itu kan Jadi, gimana? Tapi kan gini, kalau kayak gitu kan berarti orang gimana cara dapat orang dalam kalau dia memang nggak punya channel. Kalau dia cuma belajar doang, gimana bisa dia dapat channel orang-orang dalam gitu. Sedangkan kalau organisasi itu kalian lebih banyak mengenal orang-orang di luar lingkungan sekolah kalian ataupun mungkin kuliah kalian gitu. Dengan kalian mengenal tuh ya nanti hubungannya kan lebih enak ya untuk public relationnya gitu. Kalau kalian cuma belajar doang, nggak punya keturunan ningrat atau keturunan apa ya kalian nggak dapat tuh orang dalam gitu. Gini. Survei ini banyak, ya kita boleh sebut nama nih nggak ya? Beberapa orang terkaya di Indonesia bahkan di dunia itu rata-rata mereka tidak lulus SMP, bahkan SD gitu loh. Ya ini bukan kemudian
tidak boleh, pendidikan itu tidak penting, tidak, tetapi mereka itu menjaring sosialnya, menjaring lingkungan, menjaring link-link itu di luar sekolah gitu loh. Berarti titik poinnya itu ekstra itu tidak penting gitu loh. Kita bukan ke akademinya, tetapi ekstra itu tidak penting. Kita lebih penting keluar mencari link gitu. Enggak sih kalau Iya kan? tapi Iya enggak. Bob Sadino. ya kalau kita bicara link emang itu penting banget. Iya. Kalau kita Nah sekarang kita ekstra nih, kegiatan ekstra OSIS. Ya yang di lingkup OSIS aja kan. Kita tidak ada link-link apapun di luar. Kemudian pramuka, yang di sana saja. Enggak lah. Pramuka dan pramuka itu tidak boleh politik kan. Nah sedangkan kita di negara Konoha ini kan politik itu nomor 1, mengalahkan segalanya. Kalau di atasnya itu politiknya menang, misalkan jalur putih menang, ya udah ke bawahnya kita akan berkibar bendera putih. Enggak Om, yang namanya organisasi itu kan pasti ada acara mengundang pembicara dari luar, bisa ketemu dari orang misal pramuka, dari non pramuka juga datang, polisi juga dihadirkan untuk pembelajaran dan lain-lain. Ya menurutku channelnya bisa datang dari situ gitu. Jadi nggak cuman lingkupnya di pramuka doang, OSIS doang ataupun yang lain. Toh tujuan kita ikut organisasi kan biasanya spesifik ya. Kalau kita ikut OSIS ya berarti emang melatih untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau masalah link ya itu beda jalur lah dari tujuan organisasi itu sebenarnya gitu. Karena tujuannya kan spesifik. Kalau kalian ikut pramuka kan berarti belajar gimana cara untuk hidup mandiri segala macam. Kalian ikut OSIS ya tujuannya kalian ingin mengembangkan sekolah kalian lewat sebuah organisasi itu. Jadi pembelajarannya kalau tadi terlalu terkerucutkan ke masalah link, dan menurut aku di organisasi pun tetap dapat gitu. Tapi sekarang gini, kalau kalian cuman ikut belajar doang, nggak ikut organisasi, coba bayangin kalau kalian nggak keterima sesuai dengan akademik kalian gitu. Kalian mau ngapain? Itu kalau orang nggak organisasi itu biasanya lebih bingung gitu untuk memplanning, karena mereka nggak pernah belajar planning. Kecuali Bob Sadino mungkin ya. Istilahnya dia nggak lulus istilahnya SMP atau SMA pun dia masih bisa memplanning yang lain. Dan menurut aku kesempatannya itu lebih kecil gitu. Presentase orang nggak ikut organisasi dia bisa memplanning itu lebih kecil daripada mereka yang ikut organisasi, karena mereka belajar gimana bikin proposal, gimana mengajukan pendanaan, gimana mengajukan sebuah kegiatan ke pemerintahan. Coba kalian kalau nggak ikut organisasi bisa nggak kalian bikin proposal, bisa nggak kalian ngajuin sebuah pendanaan kalau kalian misalkan mau usaha. Kalian pasti kebingungan kan mikir-mikir, dan kalau orang organisasi mereka lebih paham gitu cara bikin proposal dan lain-lain. Enggak. Kalau saya gini sih, enak simpelnya gini. Jadi kalau akademik itu kan tentunya ada tuh di bahasa Indonesia atau lain sebagainya buat proposal ada ya. Ya. Nah, ada loh. Ada kan? Ada di pelajaran-pelajaran akademik juga ada pembuatan proposal lah apa sebagainya. Kemudian cara mencari link lain sebagainya di beberapa itu kan ada. Nah, sekarang yang dicari itu kita itu dunia digital, kemudian teman-teman milenial ya, ke atasnya milenial, Gen Z ya. Nah, sekarang itu mereka lebih ke simpelnya. Jadi kalau mencari proses ikut OSIS lah, pramuka, membosankan banget, iya kan? Nah, jadi kalau misalkan biar tahu sekarang ada tuh gadget Google proposal, kita bisa belajar dari sana. Nah, dan kita lebih luas lagi ketika belajar dari rumah. Misalkan ini kita setelah akademik sekolah pulang lihat Google aja proposal ini, kita bisa lebih belajar memilih sendiri gitu loh. Jadi kurikulum merdekanya dapat gitu loh. Nah, kalau kita misalkan masuk ke OSIS, pramuka, apalagi paskibra, kita lebih ke penjuru ke sana. Bayangin lah, pulang sekolah capek, kita harus gembleng sama kakak-kakak kelas, iya kan? Di OSIS lah, di paskibra atau apa, bosen, ya kan? Lebih baik kita pulang, AC, makan, sambil nyari referensi apa, proposal apa, ya itu lebih asik lagi gitu loh. Iya, tapi aku malah nggak mau menjelekkan gen milenial atau Gen Z ya, karena menurut aku Gen Z itu malah justru lebih kayak semuanya itu pengen dibikin simple menurut aku. Dan menurut aku Gen Z malah justru kalian harus bisa merasakan kerja keras kalian ya, salah satunya di organisasi gitu. Jadi ini autokritik aku sebenarnya juga buat Gen Z. Kalau kalian istilahnya cuman pengennya simple doang, kalian pengen mencoba belajar sendiri segala macam, syukur kalau kalian bisa. Apalagi kan tadi Om memang bilang kan ya kalian bisa mempelajari apa yang kalian pengenkan. Iya, kalau memang kalian punya kemauan itu gitu. Tapi kalau enggak kan lebih baik untuk diarahkan. Nah, organisasi itu bisa mengarahkan sesuai dengan minat bakat kamu. Kalian pengen apa, misalkan mau
minatnya di masa fotografi videografi, kalian bisa masuk OSIS ke bagian media. Kalian hobinya apa? Olahraga, kalian bisa masuk ke klub-klub yang organisasi yang memang ada olahraganya segala macam. Jadi lebih ada yang mengarahkan ketimbang kalian belajar sendiri. Dan buat Gensi ya, jangan semuanya apa ya, pengen mudahnya aja gitu. Dan menurut aku kayak tadi istilahnya pulang sekolah kita masih harus ikut organisasi dan lain-lain, itu menyenangkan. Bagiku itu menyenangkan. Jadi buat kalian, kalau kalian bisa menikmati, kalian bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian minati, ya kalian akan senang gitu. Kecuali kalian terpaksa masuknya ya. Kalau kalian merasa nggak senang, ya silahkan kalian cari organisasi yang lain. Masih banyak organisasi yang sesuai dengan keinginan kalian. Enggak sih. Karena gini, kalau mungkin orang teman-teman di sana yang kelahiran 90-an dan sebagainya itu otaknya memorinya kecil tetapi kuat gitu loh. Ibarat Nokia gitu, HP Nokia. Jadi memorinya kecil dibanding tetap masih apa ya, nyala gitu loh, masih aktif. Tapi kalau misalkan sekarang anak-anak zaman sekarang, saya tidak akan menyebutkan sampai sekarang, itu memorinya luas, besar ya. Kreativitasnya luar biasa, tetapi sekali jatuh itu pecah. Seperti Android dan sebagainya. Itu berarti kita sekarang berada di era sekarang itu tidak bisa kemudian kita samakan dengan era dulu gitu loh. Era dulu harus ikut pramuka lah, inilah dipaksa oleh guru-gurunya. Nggak boleh. Kita harus silakan, mau ikut nggak, ya boleh juga nggak, mau nggak silakan gitu. Nah, dari sana kita bisa tarik kesimpulan. Berarti kalau ekstra itu tidak diwajibkan dan tidak disarankan untuk ikut gitu loh. Jadi kita lebih baik zaman sekarang itu lebih di rumah atau di mana bersosial di lingkungan sekitar, kemudian mencari sebuah kreativitas yang luar biasa tentunya ya, dan bisa mengembangkan multi diri ya kan, apalagi di lingkungan sekitar gitu. Jadi tapi iya saya sih setuju kalau organisasi ekstra itu tidak diwajibkan, memang tidak diwajibkan, dan sampai sekarang pun tidak pernah ada yang mewajibkan kalian ikut organisasi gitu. Tetapi kan itu juga istilahnya pilihan kalian sebenarnya. Tapi kan kita sekarang bicara penting nggak kalian ikut organisasi untuk kedepannya, dan menurut aku pun kalau kalau misalkan kalian nggak ikut organisasi, faktor utamanya kan sebenarnya gimana kalian bisa belajar apa saja yang bisa didapat dari organisasi gitu, yang kalian minati. Jadi kalau bicara organisasi itu wajib atau enggak, emang nggak wajib gitu. Dan tapi kalau misalkan penting apa enggak, sejauh ini yang aku lihat dari sisi dalam ikut organisasi, menurut aku itu penting banget gitu buat pengembangan kalian. Dan pengalaman aku sendiri, orang-orang yang nggak ikut organisasi ini, nggak mengeneralisir, tapi kebanyakan orang-orang yang nggak ikut organisasi ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan, mereka lebih bisa beradaptasi ketimbang yang mereka nggak ikut organisasi. Mungkin mereka bagus di akademik segala macam, tapi pada saat mereka harus berhadapan dengan klien, presentasi segala macam, biasanya mereka jauh lebih minder gitu ketimbang orang yang sudah punya pengalaman. Karena gini, kalau kita breakdown satu persatu ya, misalkan di organisasi itu kita lebih sering ketemu orang, kita lebih sering berinteraksi orang, presentasi kepada orang lain. Kalau di sekolah apa, di akademik mana yang bisa didapat dari itu gitu? Hanya paling presentasi ya di depan kelas dari teman-temannya sendiri, di luar itu nggak ada kayak gitu. Jadi menurut aku organisasi itu tetap buat kalian, aku saranin banget, walaupun ini nggak diwajibkan, aku saranin kalian minimal satu sesuai dengan minat bakat kalian aja kayak gitu. Dan jangan dipaksakan juga gitu, carilah organisasi yang menurut kalian tepat gitu. Jadi itu sangat mendompleng buat kalian secara kemampuan baik itu hard skill maupun soft skill gitu. Jadi itu sih kalau aku, organisasi tetap penting. Kalau aku enggak sih, tetap nggak penting lah. Gini. Kalau aku nih buat teman-teman yang di sana, kalau aku gini, lebih ke kalian cari jati diri kalian di luar sekolah gitu. Sekolah itu jadi tempat hanya sekedar mencari matematika, kemudian PPKN dan sebagainya. Penting, oke lah penting 50%. Yang 50% yang penting adalah kehidupan yang asli. Nah, kehidupan yang asli itu di mana? Di masyarakat sekitar gitu. Tapi lebih nggak ke arah nggak sih Om kalau kayak gitu? Siapa yang mau ngarahin, ntar tiba-tiba malah di luar sekolah mereka malah ternyata jadi anak pang. Main-main ya lainnya kan. Ya kita gini loh, kalau di luar sekolah kan kita lebih ke itu ya, keluarga yang mengarahkan. Kemudian kita juga sendiri, sekarang itu kan teman-teman era sekarang sudah tahu ini yang salah, ini benar gitu loh. Nah, kalau di sana loh, kalau ikut misalkan organisasi di Paskibra yang keras, disuruh push up, tiba-tiba dia pingsan,
ngadu sama orang tuanya. Lah lebih baik yang mana? Loh, kita nggak bicara itu ya, nggak bicara oknum yang melakukan kekerasan dalam sebuah organisasi ya. Karena kan, Iya kan? Tapi kan ya kalau bicaranya tadi push up masalah paskibra, karena paskibra kan memang butuh fisik ya. Kalau fisiknya nggak dilatih ya otomatis gitu. Tapi kita nggak bicara yang istilahnya sifatnya penyiksaan dan lain-lain. Tapi kalau Imam tadi bicara di luar organisasi mereka bisa keluyuran kemana sesuai jadi dirinya, kayaknya di gen sekarang lebih banyak mereka pacaran nggak sih yang hal-hal malah justru negatif gitu. Jadi justru lebih nggak ke arah. Apalagi tadi bilang orang tua malah tahu Lah anaknya keluar kemana. itu kan oknum. Itu kan sebagian oknum ya kan, itu one oknum. Tapi aku lihat tetap beberapa teman-teman yang era sekarang itu banyak, misalkan di rumah atau dimanapun mereka mencari sesuatu yang positif. Misalkan bermain game. Loh, banyak orang bilang itu negatif, tetapi kalau kita dibuat positif bisa saja. Buat konten game bisa kan? Iya nggak? Kemudian dibuat e-sport lah atau lain sebagainya, bisa kan? Nah, jadi cara pandang kita orang 90-an atau 80-an dan 2000-an melihat Gen Z sekarang itu kita harus mencari sesuatu yang positifnya dulu. Misalkan mereka yang berpacaran, iya yang diam yang berpacaran, tapi yang mereka yang benar-benar membuat, misalkan itu kemarin ada tip cerondol ya. Nah, itu kan era-era sekarang itu. Apa itu? Gak tahu aku. Wah, ceklah ya. Ada sebelum lato-lato, setelah lato-lato selesai itu ada tip cerondol, itu kan dibuat anak-anak Gen Z sekarang. Nah, makanya kreativitas itu tidak di sekolahan, tetapi di rumah masing-masing, di luar ekstra gitu. Iya, kalau dia di rumah. Kalau pulang sekolah keluyuran? Lah keluyuran mencari sesuatu yang indah, yang indah. Kan lebih bagus tuh. Ya enggak, nggak ada yang ngawasin. Istilahnya keluarga pun juga nggak bisa out of control ya terkait hal itu gitu. Jadi menurutku organisasi malah justru wadah paling penting karena di situ ada pembina, ada program kerja, ada hal-hal yang memang harus dilakukan, bisa lebih terarah dan lebih bisa dipantau. Ketika orang tua nggak bisa mantau ya di sana ada pembinanya yang bisa mantau. Oke, sekarang lebih gini. positif lah arahnya. Oke, lebih positif ya. Ini kita ini pengalaman dulu nih, pengalaman temen aku dulu nih ya. Dulu dia berorganisasi, ternyata di organisasi saya tidak mau menyebutkan organisasinya apa ya. Tiba-tiba di sana hanya sekedar sebuah sarang untuk berpacaran, ya kan? Nah, kemudian cinta lokasi dan banyak hal yang tidak diinginkan di sana, misalkan menginap di sekolahan lah, melembur inilah, kemudian ada cinlok, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu juga hal negatif. Jadi kalau Gen Z sekarang itu barbar, misalkan ya bahasanya barbar di taman di mana, lo yang dulu juga sebenarnya banyak juga di ekstra gitu ya. Oke, kalian cek ya prosentasenya orang yang melakukan kayak gitu di antara orang yang ikut organisasi atau enggak banyak mana. buat voting aja, buat voting aja gitu. Buat survei. Pasti menang yang di luar organisasi, karena orang yang nggak ikut organisasi itu lebih banyak daripada yang ikut organisasi. Pasti kasusnya lebih banyak gitu. Tapi emang kayak gitu biasanya kalau orang organisasi terus ada kasus kayak gitu itu bakal besar banget gitu. Makanya menurut aku malah itu jarang terjadi gitu. Ketimbang orang yang ikut organisasi itu ya, karena udah biasa aja udah. Ya karena yang di luar itu, yang di luar organisasi itu karena mereka sering terekspos gitu loh. Menjadi hal umum. Kalau di organisasi kan kadang ada yang seperti itu tidak terekspos. Dan itu ditutupi oleh sekolahan gitu. Waduh. Ditutupi oleh pembina gitu kan. Itu sekolahan yang sana. Nah, makanya itu hal-hal yang harus kita kurangi gitu di organisasi. Bahkan kita tidak ikut organisasi itu lebih bagus gitu loh. Jadi gitu. Pembina sering banget nutupin kesalahan ya? Ya mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Iya, karena banyak kan kegiatan-kegiatan ekstra yang di luar, terutama di outdoor kegiatan misalkan pecinta alam dan sebagainya, itu malah itu dibuat untuk ajang cinlok gitu loh. Lah, kalau misalkan di sana ternyata tidak ada pembina yang mengawasi secara berlebihan, secara intensif, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi sesuatu yang gitu kan. Nah, itu aku sering banget lihat ketika naik gunung, tiba-tiba katanya dari sekolahan ini, kegiatan ini, ternyata di dalam tenda berduaan. Nah, itu kan aduh ini di gunung, Dek, gitu kan. Nah, makanya kalau menurut saya sih sementara ini tidak diwajibkan ya, tidak saya sarankan untuk ikut organisasi ya, sebelum tatanan kependidikan ini ditata secara
secara apa ya matang gitu loh. Kalau sampai saat ini saya tidak sarankan untuk kegiatan lah organisasi. Oke, ternyata waktunya udah 20 menit dan ternyata ini nggak bunyi ya, Om. Nggak bunyi. Kirain tadi timer bunyi, Nggak bunyi. ini kok nggak bunyi kayak lama banget gitu. Jadi, oke itu udah 20 menit tadi adu argumennya antara organisasi penting atau enggak. Mari kita kasih kesimpulan masing-masing, terserah mau kesimpulannya ke arah mana. Jadi mungkin dari aku terlebih dulu ya. Boleh, siap. Baik, kalau dari aku kemana nih kamera X itu? Oh, sini aja bener. Menurut aku organisasi itu tuh penting banget ya buat kalian gitu. Tetapi sekali lagi silakan pilih sesuai dengan apa yang menjadi minat kalian gitu. Kalau kalian minat ke masalah fisik, kalian bisa ikut paskibra, suka baris berbaris dan lain bisa ke paskibra. Kalau kalian minat ke pramuka ya bisa ke ambalan gitu. Kalian minat ke kepanitiaan, kalian bisa ke OSIS, Palang Merah, ada PMI segala macam. Intinya kalian harus bisa menikmati saja apa yang kalian inginkan gitu. Karena ketika kalian memilih sesuai dengan minat kalian jalaninya dengan enjoy ya, kalian akan menikmati semua prosesnya, baik itu rapat, ada kegiatan, kepanitiaan, kalian bisa enjoy tersebut lebih daripada itu gitu. Dan pun setelah kalian di organisasi, menurut aku manfaatnya banyak banget sih, dalam artian kalau di sekolah itu kalian hanya belajar istilahnya apa ya, hard skill seperti matematika, biologi, mata pelajaran akademi. Tapi kalau di organisasi itu kalian belajar gimana cara lobbying orang, gimana presentasi di depan orang, ketemu orang, sosial, cara adaptasi, dan itu lebih bermanfaat ketika kalian nanti di dunia kerja. Seperti tadi yang aku bilang, di dunia kerja itu yang namanya akademik itu hanya sebagai gerbang awal gitu. Tapi ketika kalian udah masuk, ya kalian akan lebih banyak cara apa ya, lebih beradaptasi gitu. Jadi adaptasi kalian dengan lingkungan kerja, adaptasi dengan pekerjaan itu adalah ilmu-ilmu yang didapat dari organisasi. Jadi buat kalian yang cuman sekolah-sekolah doang gitu, kecuali kalian setelah sekolah mungkin ada les atau ada kegiatan lain, sebenarnya nggak harus organisasi. Bener tadi kata memang sebenarnya kalian bisa mengembangkan diri di luar organisasi, tetapi kalau pengen lebih terarah ya silakan ikut organisasi. Mungkin itu sih kesimpulan dari aku. Oke, kalau dari aku sih tetap ya, dimanapun berada teman-teman yang masih sekolah ya, di SMA atau di SMP, silakan kalian pilih-pilih yang benar-benar itu positif gitu loh. Kalau misalkan itu tidak positif menurut kalian, di mata kalian organisasi tidak positif, ya silakan membuat sebuah pengembangan diri di luar organisasi atau di rumah masing-masing tentunya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, cukup saja gitu. Oke, mungkin ya itu untuk kali ini kita ngobrolin soal organisasi itu penting atau enggak. Silakan kalian simpulkan sendiri, tulis di komentar kalau kalian ya kalau kalian ingin berpendapat dan lain-lain kayak gitu. Mungkin tema berikutnya kita coba cari-cari yang lebih menarik lagi, mungkin masalah poligami gitu. Oh, poligami. Saya pro kalau itu. Oke, saya pro. Ya nanti cobalah kita tunggu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serangga Channel. Masih bareng aku Ardiansyah dan Om Santoso. sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Kurang sih. Rombongan, tapi kok sulit banget ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.